Halo, saya Lorenzo Virginiba. Dengan akhir 13 kali ini saya akan menjelaskan tentang sediaan larutan. Yang pertama, kita perlu memahami definisi serta karakteristik larutan. Nah, larutan itu apa? Larutan merupakan bentuk sediaan dalam bentuk cair yang mengandung zat terlarut secara merata di dalam suatu pelarut. Nah, larutan sendiri itu memiliki dosis yang hampir sama atau rata dan mudah digunakan, tetapi umumnya itu kurang stabil dibanding sediaan padat seperti kapsul maupun tablet. Nah, sehingga untuk sediaan larutan sendiri itu perlu disimpan dalam badan yang tertutup rapat dan terhindar dari cahaya matahari. Jadi selanjutnya itu adalah istilah kelarutan. Nah, dalam farmasi sendiri, kelarutan itu sangat penting karena mempengaruhi proses pembuatan, lalu kestabilan, serta penyerapan obat. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sangat mudah larut, yaitu kurang dari 1. Lalu yang kedua ada mudah larut, ya 1-10, larut 10-30, agak sukar larut itu 30-100, sukar larut itu 100-1000, lalu sangat sukar larut itu 1000-10.000, dan lebih dari 10.000 itu dikatakan praktis tidak larut. Lalu ada faktor fisika. Yang pertama adalah suhu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika suhu semakin naik, maka suatu zat itu akan mudah larut. Itu dikatakan bersifat endotherm. Namun sebaliknya, jika kenaikan temperatur tapi tidak menyebabkan zat tersebut terlarut, itu dikatakan bersifat ekstrotherm. Karena pada proses ekstrotherm ini, kelarutannya itu menghasilkan panas. Lalu yang kedua ada polaritas. Seperti yang kita ketahui, ada prinsip light dissolve light, di mana suatu molekul itu akan cenderung melarutkan pada molekul yang memiliki sifat yang sama. Misalnya itu nonpolar, dia akan cenderung larut dalam pelarut nonpolar. Begitu juga dengan yang bersifat polar, maka dia akan cenderung terlarut dalam satu zat yang bersifat polar juga. Lalu yang ketiga ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel ketika suatu partikel itu semakin besar, maka dia akan semakin mudah untuk dilarutkan. Sedangkan ketika ukuran partikel yang semakin kecil, itu akan semakin sulit untuk dilarutkan. Lalu yang keempat itu ada pengadukan, di mana proses pengadukan itu akan sangat mempengaruhi suatu kelarutan atau suatu zat yang akan kita buat. Selanjutnya ada faktor kimia. Yang pertama itu ada pH dan derajat ionisasi, di mana kelarutan obat itu akan sangat dipengaruhi oleh pH karena menentukan ionisasi. Lalu yang kedua ada pembentukan garam, di mana perubahan obat itu menjadi garam itu akan meningkatkan kelarutan, disolusi, dan bioavailabilitas, terutama pada obat yang memiliki asam serta rasa yang lemah. Lalu yang ketiga itu ada poliporisme dan bentuk kristal, di mana perbedaan struktur kristal itu menyebabkan energi kelarutan. Misalnya bentuk amorf itu atau beta stabil cenderung memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding bentuk kristal yang stabil. Dan yang terakhir adalah struktur molekul dan modifikasi kimia, di mana perubahan struktur kimia atau misalnya pada modifikasi molekul itu dapat meningkatkan kelarutan dan performa farmakokinetik. Selanjutnya adalah klasifikasi obat. Yang pertama itu berdasarkan bentuk, terdapat 5. Yang pertama itu sirup, di mana sirup itu adalah merupakan kadar dengan larutan gula yang tinggi, khususnya itu sukrosa. Dia biasanya itu mengandung pemanis, pengawet, serta perasa. Lalu yang kedua ada eliksir, di mana itu larutan yang mengandung etanol atau air yang ditambah dengan alkohol. Terus digunakan untuk melarutkan zat yang sulit larut dalam air. Terus ada spirit, larutan dari zat mudah menguap atau aromatik dalam etanol. Biasanya digunakan sebagai pengaroma serta pada obat tertentu. Lalu yang keempat itu ada tinctur, di mana ini merupakan larutan yang mengandung etanol dari bahan tumbuhan atau zat kimia. Ini dibuat dalam metode maserasi serta birokrasi. Lalu yang kelima itu ada air aromatik. Ini larutan jenuh yang mengandung minyak atsiri atau zat aromatik, dan ciri khasnya itu dia beraroma khas dan biasanya digunakan sebagai pelarut atau penambah rasa. Lalu ada klasifikasi berdasarkan rute pemberian. Yang pertama itu oral, itu melalui mulut. Sedangkan yang kedua itu ada topikal, ini digunakan pada kulit atau mukosa. Lalu yang ketiga itu ada oflamik, ini digunakan pada obat tetes mata. Lalu yang keempat itu ada otik, ini merupakan larutan yang digunakan pada saluran telinga. Lalu ada nasal, ini larutan yang digunakan pada atau melalui rongga hidung. Lalu yang ada parentral, ini melalui suntikan, itu dia langsung masuk dalam sistem sirkulasi atau jaringan tubuh. Lalu yang terakhir itu ada inhalasi, ini diberikan melalui paru-paru. Selanjutnya adalah kelebihan sediaan larutan. Yang pertama itu diabsorpsinya cepat, khususnya pada sediaan oral dan parental, di mana itu dia itu tidak memerlukan proses pelarutan lagi di dalam tubuh. Makanya obat suatu sediaan larutan itu lebih efektif dibandingkan dengan tablet maupun kapsul. Lalu yang kedua itu dia bersifat homogen atau seragam, di mana setiap larutan itu memiliki distribusi zat aktif merata dan dosisnya itu lebih akurat di setiap penggunaannya. Lalu yang ketiga itu mudah digunakan, seperti oral itu mudah digunakan pada anak serta pasien lanjut usia. Lalu topikal atau obat tetes itu mudah diaplikasikan langsung pada lokasi target. Lalu yang terakhir itu ada parental,
parental, dia itu langsung masuk dalam sistem peredaran darah. Lalu yang keempat itu ada dosis fleksibel, di mana larutan itu diatur dalam volume atau mililiter, cocok untuk penyesuaian dosis individual, misalnya pada anak-anak maupun pada kondisi pasien tertentu. Lalu yang kelima itu ada onset kerja cepat pada kondisi tertentu, misalnya parenteral itu dia langsung masuk dalam sistem peredaran darah, inhalasi itu dia langsung dia bekerja di paru-paru, sedangkan tetes mata dia itu langsung masuk ke dalam organ target. Selanjutnya itu ada kekurangan sediaan larutan. Yang pertama itu stabilitasnya rendah, sehingga sediaan larutan itu sangat rentan mengalami hidrolisis. Ketika itu dia bercampur air, maka zat kimia itu akan dapat mengalami perubahan. Lalu oksidasi itu ketika dia tercampur dengan atau terlalu lama terkontaminasi dengan oksigen di udara. Lalu yang terakhir ada pengaruh cahaya serta suhu. Lalu yang kedua itu dia mudah terkontaminasi dengan mikroba, di mana larutan itu kan berbasis air, sehingga dia itu perlu pengawet untuk mengurangi atau membasmi mikroba. Kecuali itu pada sediaan parental itu harus steril tanpa kontaminasi apapun. Lalu yang ketiga itu umur simpannya pendek, di mana dibanding sediaan padat larutan itu lebih cepat rusak. Lalu masalah pada rasa dan bau, banyak obat itu terasa pahit serta bau yang cukup menyengat, jadi perlu penambahan perasa serta pemanis untuk mengurangi rasa serta bau yang kurang enak tersebut. Lalu yang kelima itu kurang praktis dalam penyimpanan, jadi dia memerlukan tempat penyimpanan khusus seperti botol, ampul, serta vial, dan dia itu lebih berat serta lebih mudah tumpah. Lalu ada komposisi sediaan larutan. Yang pertama itu zat aktif, di mana zat aktif ini harus memberikan efek farmakologis. Lalu yang kedua itu ada pelarut, di mana air merupakan pelarut yang banyak digunakan dalam produk farmasi. Lalu yang ketiga itu adalah larutan penyangga, di mana bahan yang dilarutkan dalam pelarut memungkinkan larutan untuk menahan pH jika asam atau alkali ditambahkan. Lalu yang keempat itu adalah peningkat viskositas, di mana viskositas sediaan itu harus dikendalikan untuk memastikan sediaan itu akurat dan untuk meningkatkan penampilan dari sediaan larutan. Lalu ada penanganan khusus, di mana karakteristik dari fisika bahan kimia itu mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitas dalam sediaan larutan, sehingga diperlukan penanganan khusus atau perlakuan khusus pada sediaan tersebut. Yang pertama itu untuk bahan padat dan kristal itu karena dia mudah menguap seperti kampora dan metanol, sehingga itu dia harus disimpan dalam wadah tertutup atau dicampur hingga membentuk etotikum. Lalu yang kedua itu untuk bahan yang sensitif dan reaktif, di mana zat termolabil harus dilarutkan tanpa pemanasan guna menjaga stabilitasnya. Lalu ada evaluasi sediaan. Di sini adalah serangkaian pengujian untuk menilai kualitas, stabilitas, dan kesesuaian sediaan farmasi yang berbentuk larutan. Yang pertama itu adalah uji organoleptik. Di sini tuh pengamatan terhadap warna, bau, rasa, serta kejernihan larutan. Lalu yang kedua itu ada evaluasi pada pH. Jadi pH itu merupakan parameter penting yang mempengaruhi standar kestabilan zat aktif dalam suatu larutan. Lalu yang ketiga itu ada viskositas, di mana viskositas itu menggambarkan tingkat kekentalan larutan dan berpengaruh terhadap penggunaan serta distribusi dosis. Lalu ada penetapan kadar, di mana di sini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah zat aktif itu sesuai dengan yang tertera pada etiket. Lalu ada uji mikroorganisme, di mana seperti kita ketahui bahwa sediaan larutan itu rentan terkena atau terkontaminasi dengan mikroorganisme. Lalu ada komposisi sediaan larutan. Yang pertama itu zat aktif, di mana zat aktif ini harus memberikan efek farmakologis. Lalu yang kedua itu ada pelarut, di mana air merupakan pelarut yang banyak digunakan dalam produk farmasi. Lalu yang ketiga itu adalah larutan penyangga, di mana bahan yang dilarutkan dalam pelarut memungkinkan larutan untuk menahan pH jika asam atau alkali ditambahkan. Lalu yang keempat itu adalah peningkat viskositas, di mana viskositas sediaan itu harus dikendalikan untuk memastikan sediaan itu akurat dan untuk meningkatkan penampilan dari sediaan larutan.